Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat siang semuanya. Hari ini saya dan teman-teman saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan satu materi yang berjudul tentang koordinasi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Abdurrahman Ahmad Amir dengan NPM 201914501345. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Halimah, NPM 2019 14 50 13 Halo, nama saya Muhammad Rafi, NPM 2019 1450 1320. Baik teman-teman, di sini untuk pembahasan yang pertama adalah pengertian dari koordinasi. Koordinasi itu sendiri banyak sekali pengertian dari beberapa pakar. Pakar yang pertama adalah dari Awaluddin Jamil. Pengertian koordinasi dari beliau adalah suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sehingga terdapat saling mengisi dan saling melengkapi. Kemudian ada dari Malayu SP Hasibuan. Menurut beliau adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen. Kemudian ada dari IFL Branch adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing para anggota itu sendiri. Kemudian ada dari Handoko, menurut beliau koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang efisien. Kemudian ada dari Anonim, koordinasi adalah suatu sistem dan proses interaksi untuk mewujudkan keterpaduan, keserasian, dan kesederhanaan berbagai kegiatan. Kemudian ada dari Sutisna, menurut beliau adalah proses mempersatukan sumbangan-sumbangan dari orang-orang, bahan, dan sumber-sumber ke arah tercapainya maksud-maksud yang ingin ditetapkan. Kemudian ada dari MC Farhan, adalah suatu proses saat pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur. Kemudian dari ada Chang and Magison, adalah proses motivasi, memimpin, mengkomunikasikan bawahan untuk mencapai tujuan-tujuan si organisasi tersebut. Kemudian terakhir ada dari J.R. Terry, menurut beliau adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah-jumlah yang tepat. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang membuat koordinasi itu sangat penting dalam suatu organisasi. Faktor-faktor itu adalah yang pertama untuk mencegah terjadinya kekacauan, percecokan, dan kesamaan atau kekosongan pekerjaan. Kemudian yang kedua, agar orang-orang dan pekerjaannya diselarasakan serta diarahkan untuk mencapai tujuan si perusahaan. Kemudian yang ketiga, agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan itu sendiri. Kemudian yang keempat, ada supaya semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu harus membantu tercapainya tujuan si organisasi ini. Kemudian yang terakhir, supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan. Kemudian di sini ada ciri-ciri koordinasi menurut pakar Handayaningrat. Yang pertama itu adalah tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Kemudian adanya proses yang berkesinambungan. Kemudian ada pengaturan secara teratur usaha si kelompok. Kemudian konsep kesatuan tindakan, dan yang terakhir adalah tujuan koordinasi adalah tujuan bersama. Kemudian ada sifat-sifat koordinasi. Sifat-sifat koordinasi ini menurut pakar Hasibuan. Koordinasi adalah dinamis, bukan statis. Kemudian koordinasi itu menekankan pandangan menyeluruh oleh orang, koordinasi untuk mencapai sasaran itu. Kemudian koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan yang secara menyeluruh.
Selanjutnya, di sini ada syarat-syarat koordinasi. Syarat-syarat koordinasi menurut Pakar Hasibuan. Yang pertama itu ada sense of cooperation atau perasaan untuk bekerja sama. Ini harus dilihat dari sudut bagian per bagian dari bidang pekerjaan, bukan dari orang per orang. Kemudian yang kedua itu ada rivalry atau persaingan. Dalam perusahaan-perusahaan besar, tidak dapat dipungkiri sering terjadinya persaingan antar bagian atau antar perusahaan. Ini untuk berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan si perusahaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada team spirit. Team spirit ini seperti halnya semangat tim. Semangat tim atau satu sama lain pada setiap bagian harus saling menghargai. Kemudian yang keempat ada esprit de corps. Ini adalah bagian-bagian yang diikut sertakan atau dihargai umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat. Ini seperti halnya setia kawan dalam organisasi. Selanjutnya di sini ada tujuan dan manfaat koordinasi. Yang pertama itu adalah untuk mewujudkan KIS. KIS di sini adalah koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua ada memecahkan konflik kepentingan berbagai pihak yang terkait. Kemudian yang ketiga, agar mampu menginteraksikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas-tugas yang saling bergantungan. Kemudian yang keempat, agar mampu mengkoordinasi pembangunan dengan pengembangan sektor-sektor lainnya. Kemudian yang kelima, agar mampu menginteraksi kegiatan fungsional dan tujuan-tujuan dari unit organisasi yang terpisah untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi. Kemudian yang keenam, adanya pembagian kerja. Semakin besar pembagian kerja, semakin diperlukan pengkoordinasikan atau penyerasian sehingga tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih dalam suatu pekerjaan. Kemudian yang ketujuh, untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik dan harmonis. Kemudian yang delapan, untuk memperlancar pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai tujuan dengan sumber daya yang terbatas. Kemudian yang sembilan, mencegah terjadinya konflik internal dan eksternal yang kontraproduktif dalam koordinasi. Yang 10, mencegah terjadinya kekosongan ruang dan waktu. Dan yang terakhir atau yang ke-11, mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat dalam koordinasi itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi. Yang ke-1, faktor manusia. Yang kedua, situasi organisasi. Cara-cara mengadakan koordinasi. 1. Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat. Yang kedua, mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota tidak menurut masing-masing individu anggota dengan tujuannya sendiri-sendiri. Yang ketiga, mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide dan saran-saran dan lain sebagainya. Yang keempat, mendorong anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan sasaran. Yang kelima, membina human relation yang baik antara sesama karyawan. Yang keenam, manajer sering melakukan komunikasi informal dengan para bawahannya. Masalah-masalah pencapaian koordinasi yang efektif. Ada 4 tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja menurut Paul R. Lawrence dan J. Lawrence, yaitu 1. Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu. Yang kedua, perbedaan dalam orientasi waktu. Yang ketiga, perbedaan dalam orientasi antar pribadi. Yang keempat, perbedaan dalam formalitas struktur. Terdapat 3 pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang efektif. 1. Teknik-teknik manajemen dasar. Untuk mencapai koordinasi yang efektif, kita dapat menggunakan mekanisme teknik-teknik manajemen dasar, hierarki manajerial, rencana dan tujuan sebagai pengarah untuk kegiatan-kegiatan, serta aturan-aturan dan prosedur-prosedur. Yang kedua, mekanisme teknik manajemen. Ada 3 bagian. 1. Hierarki manajerial.
Yang kedua, aturan dan prosedur adalah keputusan-keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin sehingga dapat juga menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin. Yang ketiga, rencana dan penetapan tujuan. Pengembangannya dapat digunakan untuk mengkoordinasi melalui pengarah seluruh satuan organisasi terhadap sasaran-sasaran yang sama. Ketiga, meningkatkan koordinasi potensial. Koordinasi ini dapat ditingkatkan melalui dua cara, yaitu sistem informasi vertikal dan hubungan-hubungan lateral atau horizontal. Pengurangan kebutuhan koordinasi. Ada dua metode pengurangan kebutuhan koordinasi, yaitu 1. Penciptaan sumber daya tambahan yang memberikan kelonggaran bagi satuan kerja. Misalnya, penambahan tenaga kerja, bahan dasar, dan pembantu. Modal pengurangan tugas dan masalah-masalah yang timbul sekarang. Yang kedua, penciptaan tugas-tugas yang dapat berdiri sendiri dengan cara mengubah karakter satuan organisasi. Kebaikan dan hambatan koordinasi yang efektif. Kebaikan. 1. Beban tiap bagian tidak terlalu berat karena adanya keseimbangan antar bagian. Yang kedua, tiap bagian akan memperoleh informasi yang jelas dalam partisipasi pencapaian tujuan dan tahu perannya masing-masing sehingga dapat memberikan saran dan komentar terhadap kemungkinan ketidakserasian antar bagian. Yang ketiga, jadwal kerja saling terkait sehingga menjamin penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya. Kelemahannya 1. Perbedaan tiap bagian dalam orientasi pencapaian tujuan. Yang kedua, perbedaan dalam orientasi waktu. Yang ketiga, perbedaan orientasi antar pribadi. Yang keempat, perbedaan dalam formalitas struktur. Macam-macam koordinasi. Terdapat 3 keadaan yang saling bergantungan di antara unit organisasi tersebut. 1. Kegiatan saling bergantungan disatukan. 2. Keadaan saling bergantungan berurutan. 3. Keadaan saling bergantungan timpal balik. Dan di sini ada juga pendekatan koordinasi. Ada 3 juga. 1. Menggunakan teknik manajemen yang asasi. 2. Meningkatkan kesanggupan koordinasi. 3. Mengurangi kebutuhan organisasi. Dan di sini juga ada tipe-tipe koordinasi. Ada 2 nih. 1. Koordinasi vertikal adalah kegiatan penyatuan pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap koordinasi unit kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. 2. Koordinasi horizontal adalah tindakan atau kegiatan penyatuan pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan penyatuan pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan dalam tingkatan organisasi yang setingkat. Nah, di sini ada bagaimanakah hubungan koordinasi dengan fungsi manajemen. Di sana ada 5 nih kalau nggak salah. Yang 1, perencanaan dan koordinasi. Perencanaan akan mempengaruhi koordinasi, artinya semakin baik dan terinci rencana maka akan semakin mudah untuk melakukan koordinasi. Yang kedua, pengorganisasian dan koordinasi. Pengorganisasian berhubungan dengan koordinasi, artinya jika organisasi baik, maka pelaksanaan koordinasi akan lebih mudah. Nah, yang ketiga, pengarahan dan koordinasi. Pengarahan mempengaruhi koordinasi nih. Artinya menggunakan bermacam-macam variasi dalam intensitas directing force akan membantu menciptakan koordinasi. Nah, yang keempat, pengisian jabatan atau koordinasi. Penempatan karyawan membantu koordinasi, artinya jika setiap pejabat sudah ditempatkan sesuai dengan keahlian maka organisasi akan lebih mudah. Nah, yang terakhir, kelima, pengendalian koordinasi.
pengendalian berhubungan langsung dengan koordinasi penilaian yang terus-menerus atas kemajuan pekerjaan akan membuat menyelarasikan usaha sehingga tujuan yang ditentukan semula dihasilkan, diperoleh dan tercapai dengan baik. Dengan demikian, maka tindakan-tindakan perbaikan yang terjadi karena kontrol membantu dalam pendapatan koordinasi yang dibutuhkan. Baik teman-teman, itu tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 10 tentang materinya koordinasi. Terima kasih atas teman-teman atas partisipasinya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan dalam video yang tadi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan kita bisa bertemu kembali di kampus kita tercinta. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.